Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian cara memperbaiki power supply PS2 yang tegangannya drop. Kemudian di segmen kelanjutannya nanti kita akan membuat dia menjadi output tegangannya menjadi variabel. Oke, sekarang kalian lihat, sekali dites tegangannya hanya mengeluarkan 3,9, sedangkan tegangan standarnya speknya adalah 12 volt 7,5 ampere. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita eksekusi. Karena ini power supply sudah saya perbaiki, langsung saja kita tertuju pada komponen yang bermasalah. Komponennya yaitu adalah sebuah ziner yang konslet, di mana ziner tersebut berfungsi sebagai penstabil tegangan dari feedback 12 volt. Oke, langsung kita cabut saja. Kemudian kita ukur di luar untuk meyakinkan bahwa ziner tersebut benar-benar memang rusak. Oke, kalau dilihat dari data bodinya itu Z5B2, yang artinya ziner tersebut mempunyai kapasitas 5,2 volt. Oke, kalau dilihat dari pengukuran multi analog, maka bolak-balik dia naik, itu artinya short. Kita perbandingkan dengan dioda ziner yang baik. Kalau anoda ke anoda, katoda ke katoda dari probe itu, dia akan menunjukkan polaritas yang tidak naik. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah lihat perbandingannya? Sip, mantap. Kemudian saya mencari ziner sebesar 5,2 volt. Saya tidak mendapatkan ziner 5,2, melainkan yang ada 2,4, 2,7 dan 4,7. Oke, kita tes saja satu persatu dari ziner ini akan mengeluarkan tegangan berapa. Sekarang saya mulai dengan memasang ziner dengan kapasitas 2,4 volt. Berapakah tegangan yang akan dikeluarkannya? Oke, kita colokkan multi voltmeter digital. Terbaca sebesar 5,2 atau 5,3. Artinya tegangannya tidak bisa keluar sebesar 12 volt. Oke, saya mengganti dengan ziner 2,7 lagi ya. Sekarang kita perhatikan bersama-sama berapa tegangan yang bisa dikeluarkannya dengan menggunakan ziner 2,7 volt. Tegangan yang keluar sebesar 5,6 sampai 5,7. Berarti ini juga belum bisa. Sekarang saya menggunakan ziner 4,7. Berapa tegangan outputnya? Langsung kita cek. Tegangannya keluar di 7,56. Ini berarti tidak bisa sampai 12 volt dari ketiga ziner tersebut. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya saya coba menseri 2 dari dioda ziner yang sebesar 2,4 dan 2,7 tersebut, dan tegangan pun keluar sebesar 13,8. Oke, akan kita pasang dari atas PCB saja supaya agak sedikit lebih rapi. Kemudian kita colokkan voltmeter digital. Oke, sudah nongol di 13,8. Oke, langkah seterusnya adalah bagaimana cara kita memvariabelnya. Caranya cukup mudah. Cukup siapkan sebuah potensius sebesar 10 kilo ohm. Kemudian dengan membuang satu komponen tegangan di referensi tersebut, yaitu berupa resistor. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu jalur min dan plus. Nah, kalau itu adalah jalur min dan ini adalah jalur plus. Jalur plus kemudian terhubung
langsung sampai ke situ ya. Oke, kita telah mengetahui jalur plus dan minus, itu sudah jelas tandanya. Kemudian resistor yang akan kita buang ini adalah resistor yang dari arus negatif yang menuju tegangan referensi untuk sebuah transistor. Jadi kita main di negatif ya, yang menuju ke transistor tersebut. Transistor itu adalah BC547, bukan TL rupanya setelah saya cek datasetnya. Untuk lebih aman kita main di negatif saja. Jadi resistor tersebut mempunyai nilai 1272. Jadi kalau kita gunakan kalkulator SMD, ia bernilai 12 kilo 7 kilo ohm gitu ya. Oke, sekarang kita jumlahkan. 1272 kalkulasi 12,7 kilo ohm. Oke, selanjutnya kita buang resistor tersebut. Nanti dari titik resistor situlah kita memasukkan potensiometer. Jadi potensio sebesar 10 kilo ohm akan bermain di situ tahanannya. Oke, sekarang kita zoom dulu untuk melihat alur dari kerja feedback ini. Kita urut mulai dari jalur negatif. Jalur negatif terhubung ke sebuah dioda Zener, kemudian terhubung ke resistor yang kita buang tadi, kemudian dari resistor menuju dioda dan menuju sebuah transistor BC547. Oke, saya bermain di resistor negatif aja, kalau untuk dari positif itu tidak aman. Oke, untuk langkah selanjutnya cabut dioda Zener yang kita pasang tadi yang secara seri ya. Itu dicabut, kemudian diganti dengan dioda Zener dengan nilai 2,4 volt saja. Oke, ini dioda Zenernya sudah saya ganti ya dengan 2,4 volt. Kemudian jangan lupa ganti elko-nya karena kita akan menaikkan tegangan. Kalau tidak diganti, ya seperti biasa elko-nya akan mengeluarkan asap putih, kemudian akan meledak. Biasanya amannya diganti saja karena tegangannya sampai 24 sampai 26 ke atas. Oke, setelah tercabut ganti dengan elko 35 volt 1000 UF 2 biji. Kalau ada 4 biji lebih bagus. Kemudian siapkan sebuah kabel. Nah, nanti kabel tersebut akan kita solder pada titik resistor yang telah kita cabut tadi. Ya, saya zoom terlebih dahulu. Ambillah sebuah kabel ya, sebuah kabel. Solderlah pada salah satu titik resistor yang kita cabut tadi. Oke, ini agak susah penyolderannya ya, karena jalurnya memang agak kecil titiknya. Di handphone terasa besar ya sekali kita zoom. Oke, untuk titik sebelahnya lagi ya. Untuk pemasangan potensiometer, pasanglah seperti ini ya. Satu di jalur tengah dan satu di jalur tepi kiri. Bebas bolak-balik nggak apa-apa, yang penting satu di tengah dan satu di tepi. Kemudian satu kabelnya solder di bagian pinggir kanan. Oke, selesai sudah. Mudah bukan? Oke, step by step. Jangan sampai ada yang ketinggalan langkah-langkahnya. Time to test, waktunya pengetesan. Oke, terbaca di 12,2. Sekarang coba kita putar naik ke atas dulu. Berapa volt? 12, terus 13, terus 14, ya. Seperti ini
bisa sampai full 20, mungkin sampai bisa 30 ya, cuman saya ya kita main aman aja lah. Oke, 19, 20, 19. Oke, saya terus naikkan kembali ya, kita naikkan kembali 21, 22, 23, 24, 25. Udahlah sampai di, sebenarnya ini masih bisa ya, potensinya masih lebar. Saya coba kembali di 26, kalau masih bisa. Nanti di video akhir nanti akan kita coba. Coba kita turunnya di paling sampai berapaan gitu, 15, 14. Kalian lihat sendirilah sampai berapa. Oke, mengapa mengapa saya sering memparabel dari power supply? Karena kita sebagai yang suka tukang otak atik itu, keperluan tegangan kita kan selalu beda-beda di setiap komponen. Misalnya untuk men-charger itu kita perlu tegangan itu gitulah. Nanti ada yang bertanyakan seperti video-video yang sebelumnya, kok diubah dari standarnya. Ya begini, itulah kira-kira alasannya. Oke, sudah sampai di 7 volt. Mentok ini volumenya, keletak-keletak sudah berbunyi di 7,5. Mengapa saya ragu untuk menaikkan tegangannya sampai di 20-an ke atas? Jawabannya adalah karena saya belum mengganti dioda Schottky tersebut, dioda Schottky DC-nya itu. Kalian perhatikan data fisik dari dioda tersebut adalah SDP 2045, artinya 20 volt 45 ampere kemampuannya. Jadi jikalau kita menaikkannya sampai 20-an ke atas, hati-hatilah, wassalam dia. Gak tahan lama, panas dia. Tapi jikalau tidak kita beri beban, hanya untuk sekedar tes dalam jangka waktu yang pendek, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk diberi beban, silakan kalian ganti. Oke sahabat, kita tes dengan memberinya beban. Oke sahabatku, di ujung akhir video ini saya akan memberikan kesimpulan tentang power supply PS2 yang rusak ini. Ini adalah power supply yang diberi teman saya karena sudah lama di gudangnya, kemudian saya diberikannya untuk membuat konten. Tentunya dengan kerusakan seperti itulah tadi yang sudah kita bahas di awal video. Dengan saya menyimpulkan, jadi jikalau kita memperbaiki dengan mengganti dioda Zener sebesar 5,2 volt itu, maka tegangannya akan berada di 12 volt pas. Nah, karena kita ingin mengoprak-aprik dan memparabel dari power supply ini, maka kita harus menurunkan dari tahanan dioda Zener tersebut dengan menggunakan 2,4 volt. Jikalau kita masih menggunakan di 5,2 volt, maka tegangannya tidak bisa naik jauh. Dia akan protek, mungkin lebih dari batas kemampuan dari IC osilatornya atau IC PWM-nya. Oke sahabatku, di ujung video ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian sesama penghobi elektronik. Semoga ini bisa kalian kembangkan kembali, semoga bisa maju ke depan. Dan bagi yang pemula, saya ingatkan berhati-hati di dalam bermain-main switching. Tentukan blok primer dan sekundernya terlebih dahulu. Kemudian tetaplah utamakan keselamatan. Pastikan dataset yang kalian cari itu sudah sesuai. Jangan main raba-raba. Sehat selalu buat kalian. Saya Yuris Elektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.